Saya mengajak kita buka Alkitab kita melihat dari Roma pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Roma 6 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita telah mati terhadap dosa, bagi dosa. Untuk perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, itu adalah dosa yang melanggar firman Tuhan, kita sudah mati. Bisakah saudara membayangkan orang yang sudah mati bisa bergerak-gerak kembali? Bisa? Nggak bisa. Orang yang sudah mati kalau diejek dia marah nggak? Nggak ya? Karena sudah mati. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus memandang bahwa kita telah mati bagi dosa. Artinya kita sebenarnya punya kuasa untuk nggak bisa dipengaruhi lagi oleh dosa. Bisa memahami yang saya sampaikan, Bapak Ibu? Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya firman ini amin. Dosa nggak berkuasa lagi dalam tubuh kita karena kita telah mati terhadap dosa. Karena kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus, oleh darahnya yang dicurahkan di kayu salib. Itu menjadi portal, menjadi pemisah antara hidup yang kekal dengan hidup di dalam penghukuman neraka. Hidup yang bersama Yesus mengambil damai sejahtera, hidup dalam kesengsaraan, di dalam tekanan, dalam intimidasi kuasa-kuasa dunia ini. Karena dunia ini dipengaruhi ada di bawah kuasa-kuasa kegelapan. Tapi di atas segala-galanya itu, bahwa Allah kita sebetulnya Allah yang berkuasa, yang berdaulat seluruh muka bumi ini, atas seluruh aspek hidup manusia, bahwa Yesus Tuhan Allah kita, dialah yang berkuasa. Nah, kita setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, setelah percaya bahwa pengorbanan Yesus telah menyelamatkan kita, kita diampuni, kita mau meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Amin. Saya ulang sekali lagi, kita mau meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Kita mau meninggalkan dosa yang lama. Kita berjalan bahkan berlari-lari kepada tujuan Tuhan. Kita bahkan tergila-gila untuk mengikut Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata bahwa kita harus bisa memandang bahwa kita telah mati bagi dosa. Dan sekarang kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang hidup bagi Allah di luar Yesus. Orang hanya bisa hidup bagi Allah hanya karena Kristus Yesus, hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Itulah sebabnya berita Injil tentang Yesus juru selamat dan Tuhan harus diberitakan seluruh dunia, supaya mereka semua bisa mengalami hidup bersama Allah hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang mana? Yesus yang telah disalibkan, mati, menebus dosa kita dan telah bangkit kembali. Dan dia telah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus-Nya menyertai kita orang-orang percaya, gereja di muka bumi ini. Oleh karena itu ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan dosa tadi. Jadi saudara harus tahu dalam hidup kita masing-masing, hendaklah jangan sampai dosa yang sudah kita tinggalkan, yang sudah Tuhan ampuni, yang Tuhan sudah singkirkan dari depan kita oleh karena darah Yesus tadi, jangan lagi dosa itu diberi tempat. Jangan lagi kembali kepada muntah, jangan lagi kembali pada kubangan, jangan jatuh dalam lubang yang sama. Saudaraku, karena kenapa saya mengajarkan ini? Karena gereja sudah dibentuk, disiapkan untuk masuk tujuan yang kudus. Gereja dipersiapkan menjadi umat yang kudus, untuk menerima anugerah kuasa Allah yang luar biasa, untuk bisa mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Gereja harus mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Gereja, jemaat harus mengalami pemulihan, jemaat harus mengalami kemenangan. Jemaat harus sadar bahwa dia telah mati terhadap dosa dan hidupnya adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita, tubuh kita untuk memuliakan Allah. Hidup kita, tubuh kita harus diserahkan menjadi senjata kebenaran. Melayani Tuhan itu adalah senjata kebenaran. Melayani dunia, mengikuti cara dunia itu adalah senjata kelaliman. Saya ulang sekali lagi, menyerahkan hidup kita, tubuh kita untuk melayani Tuhan itu sebagai senjata kebenaran. Tapi kita menyerahkan tubuh kita, hidup kita kepada dunia atau mengikuti arus dunia ini, itu namanya kita menjadi senjata kelaliman.
Tapi Tuhan mau kita menjadi senjata kebenaran, karena semua saudara saya telah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Jadi jangan lagi menuruti keinginan dunia, jangan lagi mengikuti keinginan dosa. Ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi kalau menyerahkan tubuh kepada dosa, itu dipakai iblis menjadi senjata kelaliman. Ada dosa yang membuat tubuhnya hancur, karena tubuh kita dikatakan bait Allah. Kalau orang nggak merawat tubuhnya, merusaknya dengan hal-hal yang nggak berguna bagi tubuhnya, maka dia membuat tubuhnya rusak. Allah memakai dia umur panjang, umurnya pendek. Karena apa? Penuh dengan, misalnya kalau dulu kita belum bertobat, kalau ada misalnya di antara kita meminum minuman keras, ya, perokok, maka tubuhnya menjadi penuh dengan kelemahan-kelemahan. Harus sehat melayani Tuhan, akhirnya berhenti tengah jalan. Oh, ini kebiasaan kami, sudah membudaya dalam kehidupan kami, udah dilepati terhadap dosa. Amin. Mati dalam kehidupan yang salah, yang sia-sia. Hidup untuk benar, harus meninggalkan. Masih ingat saya katakan bagaimana caranya kita meninggalkan dosa? Lari. Jangan datangi dia, jangan ngobrol, diskusi. Tapi tinggalkan seperti Yusuf, tinggalkan Potifar dulu. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Memisahkan diri itu hidup bagi Tuhan, hidup kudus adalah meninggalkan cara hidup sia-sia. Berulang-ulang saya menyampaikan bahwa ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati kita harus jaga baik-baik. Jangan tercemar oleh pencemaran itu tadi. Saudaraku, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah, ya, sebagai senjata kebenaran, sekalian. Jadi apabila dikasih Tuhan Yesus, kita harus menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Kita naik ke atas sebentar dari Roma 6-nya ayat 1. Mati dan bangkit dengan Kristus. Dari judulnya pun sudah kelihatan, kita telah mati bersama Kristus. Makanya waktu orang setelah terima Yesus harus dibaptis selam, waktu ditenggelamkan, dibaptis, ditenggelamkan, dia artinya mengambil bagian dalam kematian Kristus. Pada waktu dia keluar dari air, dia hidup dalam hidup yang baru, kebangkitan Kristus. Jadi jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ada orang mengatakan, kan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, jadi Tuhan masih mengampuni, tenang aja, nggak apa-apa, nanti minta ampun gampang. Ayat 2 mengatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa, di dalam dosa? Saudara memandang kita telah mati bagi dosa. Bagaimana mungkin kita hidup dalam dosa lagi? Ayat 3 dan 4 dijelaskan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, telah dikuburkan dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sudah pahami baik-baik. Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus mati dulu, tubuhnya ada di kuburan siapa? Yusuf dari Arimatea, minjem kuburannya. Rohnya kemana saat itu? Waktu dia belum bangkit. 3 hari lamanya dia pergi ke Firdaus. Dia pergi ke alam maut, Hades, membebaskan, mengambil kunci-kunci kerajaan maut, kata Alkitab. Kemudian dia bangkit kembali. Dan tubuh fisiknya, jenazahnya hilang menjadi tubuh kemuliaan. Sudah paham? Pada waktu murid-muridnya ke kuburan itu, enggak ditemukan lagi jenazahnya. Namun dibuat berita oleh orang Yahudi. Nanti kasih tahu ya, bahwa mayatnya dicuri orang.
Kata firman Tuhan, berita itu sampai hari ini masih tersiar di tanah Israel. Sampai hari ini masih tersiar di sana. Beberapa orang yang gak percaya Yesus mengatakan itu dicuri jenazahnya, diumpetin, kira-kira begitu. Udah dibilang dari kita, tapi puji Tuhan jauh sebelumnya dikasih tahu bahwa Yesus akan bangkit. Yesus akan lahir, disalibkan, mati, akan bangkit. Udah ada ayat firman Tuhan jauh sebelumnya. Dia menunjukkan dirinya berulang-ulang pada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Dan semua orang menjadi saksi yang melihat semuanya. Kesaksian murid-murid semua ditulis di Alkitab, menjadi kesaksian bagi pada kita. Selain 12 rasul, dia menunjukkan kepada seluruh murid-murid lain atau ketika. Tidak bisa disangkali bahwa Yesus telah bangkit. Ada kepercayaan orang dunia mengatakan dia nggak bangkit, dia ambil muridnya Yudas itu, disuruh pakan mukanya, dia disalibkan. Yudas disalibkan katanya. Itu kapan cerita muncul? Tahun 1000 berapa tahun kemudian ya? Berapa ratus tahun kemudian baru muncul cerita itu. Berapa abad kemudian. Jauh sekali. Jadi Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Kalau suatu peristiwa saudara lihat hari ini, misalnya nih ya, saudara saksi saya khotbah di sini. Tadi ada WL, Ibu Mika dan Singer, Ibu Siti dan juga Surya. Saudara lihat kan? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Juni 2022 di Hotel Berkat Mitra, Lantai 3 Jalan Dei Panjaitan, Sampit. Saya khotbah, tadi sebelum khotbah ada firman tuh, ada puji-pujian. Siapa yang memimpin puji-pujian? Worship leadernya Ibu Mika, ada singernya Ibu Siti dan juga Surya. Siapa pemain musik? Saksi semua. Saksinya lebih satu. Dituliskan kesaksiannya itu semua yang tadi. Beratus-ratus tahun kemudian yang akan datang. Ambillah 600 tahun kemudian ada orang ngaku-ngaku. Oh dulu bukan dia yang khotbah, yang WL bukan, dia ambil orang di jalan, dia suruh khotbah, dia ambil dia main musik. Nah gitu ceritanya. Saudara paham saya? Saudara ngerti? Supaya nggak bimbang. Ini pakai logika dulu. Saudara saksinya ditulis di buku. Masing-masing nulis kesaksian di buku. Tadi kita ibadah di hotel WL siapa, mau firman siapa, semua ada semuanya. 600 bukan 2 minggu kemudian, 600 tahun kemudian atau berabad-abad tahun kemudian ada orang ngaku tiba-tiba, oh bukan dia yang khotbah, dia baru lahir 6 abad kemudian. Nanti orang udah pindah tinggal di bulan sebagian tinggal di Padang Mas, ada orang ngaku. Nah itulah yang tersebar saat ini juga di mana-mana kemudian. Nangkap ya? Tahu kan? Oke. Jadi saudaraku, kalau kita telah mati terhadap dosa, hidup dalam Kristus, oleh karena dari Yesus telah memisahkan kita, memisahkan saya, memisahkan saudara dari neraka. Bisa paham amin? Memisahkan saudara dari kematian kekal neraka, memisahkan saudara untuk tinggal bersama-sama dengan kemuliaan Bapa surgawi. Sejak kita di bumi ini, sejak kita terima Yesus sudah mengalami kemuliaan Bapa. Dipisahkan kita dari tujuan dunia yang menghancurkan, yang membinasakan. Tuhan berikan kita masa depan yang penuh harapan, hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai sejak kecil kita, sejak kita tua, usia lanjut dan seterusnya, sampai putih rambut kita. Tuhan memisahkan kita untuk tujuannya kekal, untuk mengasihi Tuhan, membuat kita hidup berkelimpahan, diberkati masa depan kita. Oleh karena apa? Oleh karena dari Yesus telah dicurahkan di Golgota buat kita sekalian. Amin. Saudara memandang sekarang kita udah mati bagi dosa, kita udah mati bagi perbuatan-perbuatan dosa yang sia-sia. Kita udah tinggalkan kehidupan dunia, itu artinya. Sekarang kita hidup dalam hidup yang baru untuk melakukan tujuan Allah, mengalami pengenapan firman Tuhan, untuk dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran, dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan juga membentengi kita dengan darahnya untuk kita mengalami anugerah hidup berkelimpahan, sehat, diberkati, berlimpah-limpah. Saudara memandang seperti itu benar. Karena Yohanes 10 mengatakan pencuri datang atau iblis, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang, katanya, aku datang memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita telah ditebus dari kutuk-kutuk perhambaan dosa,
kutuk sakit penyakit. Sakit penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh dunia ini, tapi Tuhan bisa menyembuhkannya semuanya oleh karena mujizat oleh karena Yesus. Kutuk kelemahan tubuh, kutuk karakter yang jelek yang tidak memuliakan Tuhan, keras kepala, susah diajar, ngelawan, malas, nggak suka belajar. Ini kutuk terbelakangan, nggak ditebus oleh darah Yesus. Yesus darahnya telah menjadi portal pemisah. Bisa membayangkan? Kita sekarang dipisahkan menjadi anak Bapa surgawi, diangkat menjadi anak Bapa surgawi, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita sebentar dari kitab firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Bersama-sama kita baca dengan suara yang keras. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan kepada gereja. Bahwa gereja, jemaat Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan perlu dengan iman. Sesuatu yang diharapkan belum terjadi, perlu iman, percaya untuk mengalaminya. Untuk mengalami janji Tuhan, kita dipakai besar, berkaitan berlimpah-limpah, perlu iman, percaya. Amin. Perlu percaya dulu. Sama dengan saudara percaya kalau meninggal kelak pasti ke surga. Itu iman, percaya. Harus percaya. Sama dengan orang sakit, saya percaya asal aku jamah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh, kata perempuan yang 12 tahun benar itu. Itu percaya dia, iman dia belum tergenapi, maka dia mulai melangkah dengan iman. Saudaraku, kita perlu melangkah dengan iman, hidup dengan kebenaran, melayani Tuhan, menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kita harus melangkah dengan iman, harus mulai berjalan di dalam tujuan Tuhan tadi. Mulai melangkah. Melangkahnya bagaimana? Meninggalkan cara hidup yang sia-sia. Misalnya malas beribadah, malas melayani Tuhan, malas PA, malas persekutuan, nggak mau ngajak jiwa baru mengalami Tuhan di gereja kita bawa. Itu adalah kemalasan. Kalau senjata kebenaran kita mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apa yang memuliakan Tuhan? Hidup yang berbuat baik, betul nggak? Menolong orang, betul? Apalagi membawa jiwa-jiwa saudara kita, teman-teman kita ke gereja, ke persekutuan. Kita ajak mereka yang mengalami Tuhan. Iya kan? Memang kalau pemuridan nggak bisa langsung dibawa dulu, nanti tergantung pembimbing PA-nya, pembimbing rohaninya. Ini udah bisa masuk persekutuan nggak? Kalau udah sungguh-sungguh di PA-kan. Kalau nggak sungguh-sungguh mungkin nggak di PA-kan. Karena pemuridan itu untuk orang betul-betul mengejar Tuhan, disiapkan, diperlengkapi di sana soalnya. Ya, ada kelas-kelasnya. Nah, saudara Tuhan Yesus, sebagai senjata kebenaran kita adalah melayani Tuhan. Sebagai senjata kelaliman, kita menyerahkan tubuh kita kepada dunia ini, ngikuti cara dunia. Itu adalah senjata kelaliman. Tapi Yesus sudah menebus kita. Kita nggak lagi di sana. Kita sekarang ada sebagai senjata kebenaran. Kalau kita ingin dipakai punya senjata kebenaran, kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita beri diri kita untuk dilatih di rumah rohani, dimuridkan, dibentuk. Kita harus memberikan diri kita untuk mau diajar, memiliki telinga suara murid yang dengar-dengaran akan firman Tuhan yang diajar oleh pembimbing rohani. Saudaraku, kita dilatih di rumah rohani ini untuk melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Semakin kita memberi diri kita untuk terlibat pekerjaan Tuhan, maka kita semakin nyata menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sekali lagi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kenapa kita nggak di bawah kuasa dosa lagi? Karena kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Karunia apa? Karunia oleh karena penebusan Kristus. Kita harus memandang diri kita, tubuh kita telah bebas dari dosa, bebas dari kuasa sakit penyakit. Jadi kalau dosa ingin mendekati kita, kita usir dia. Amin. Dengan cara apa? Kita usir dalam nama Yesus dan kita pergi meninggalkannya.
Kalau penyakit mau mendekati kita, kita usir penyakitnya, kita tinggalkan cara hidup yang tidak sehat. Amin. Kalau pergaulan yang mendekati kita, pergaulan yang buruk dari dunia ini, kita mengusir kebiasaan yang tidak baik itu, caranya baik, kita meninggalkan pergaulan yang tidak baik tadi. Supaya kita memiliki kehidupan yang saleh, anak Tuhannya yang terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Itulah melatih diri kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Simple saja sebetulnya. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Sekarang kita melihat masih di Roma 6 juga ayat yang 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada seorang, kita berarti menjadi hamba orang itu. Kita harus taati. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Allah yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Tapi kalau kita kepada dosa, kehidupan yang dunia ini, kehidupan yang sia-sia, pergaulan-pergaulan dunia ini, pola pikir dunia ini, saudara sekalian, itu membawa kita kepada kematian. Oh, saya masih hidup memang, tapi hidup kamu akan menjadi gersang kering, itu kematian. Kering rohani. Enggak lagi haus akan firman Tuhan, enggak lagi mengalami zaman kasih Tuhan. Saudaraku, saya mau tanya, ya. Sekuat-kuatnya dunia ini, kuasa dunia, sekuat-kuatnya iblis dan setan, sekaya-kayanya yang dunia bisa berikan kepada saudara, kalau saudara enggak bersama Tuhan, siapa yang bisa menghadapi Tuhan? Bisa nangkap? Saudara bersama setan, bersama iblis, bersama dunia, kaya diberkati oleh dunia, bukan diberkati, dikasih rezeki gitu ya. Saudara seperti bahagia, tapi bagian semu. Sehebat-hebatnya di dalam dunia ini, setan sekuat-kuatnya dia, apakah bisa melawan Tuhan Yesus? Nangkap ya? Sekarang yang kedua, sekuat-kuatnya setan, sehebat-hebatnya dia, kalau saudara bersama Yesus Kristus, bisa enggak setan mengalahkan saudara? Bisa enggak? Nangkap sekarang? Itu dua perhambahan tadi. Saudara mau menghambakan diri kepada siapa hari ini? Kalau saudara menghambakan diri saudara kepada dunia ini, dilindas oleh dunia saudara, ditekan, terintimidasi, frustasi. Pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, anak-anak kita dihancurin si jahat dengan cara pelan-pelan. Hari-hari ini kalau sudah perhatikan, itu banyak umpan-umpan yang iblis tawarkan, dikasih gratis, bahkan ambil satu dikasih 4. Bukan buy one get one, beli satu dapat satu lagi, enggak. Dikasih gratis 1, ditambahin 10 bahkan. Tapi jangan lupa, iblis adalah bapa segala pendusta. Ketika sudah ambil umpan itu, maka saudara harus bayar harganya kelak. Ada barcode-nya. Sering sekali seseorang mau menjadi tokoh-tokoh, pemimpin, maka dia menyerahkan hidupnya, tubuhnya, keluarganya kepada kuasa-kuasa kegelapan, menjadi tumbal. Sehingga sering sekali tiba-tiba anaknya sakit. Orang-orang mau dapat kekayaan dunia ini begitu kan? Orang-orang mendapat kekayaan dalam dunia ini. Orang-orang mau tokohnya bergede, mau berhasil, dia pergi ke tempat-tempat yang dikatakan bisa memberi kekayaan. Dia pulang-pulang memang jadi lancar pekerjaan dia, usahanya, pabriknya lancar, tokonya besar. Tapi sering sekali anaknya tiba-tiba kayak kodok, sakit cacat, di kerangkeng, jauh di belakang restorannya, jauh sana di kerangkeng, kayak hewan, kayak anjing. Gini, laki-laki, besar badannya, ngacai. Tau ngacai itu ya? Airnya keluar, bau. Dikasih makan kayak hewan, kayak guguk. Kerangkeng bukanya. Dia teriak-teriak. Itulah dunia iblis. Gak ada yang gratis.
Hanya Yesus yang memberikan dirinya, mengorbankan, menjadi tumbal untuk mengampuni, menebus kita. Salibkan. Kita gratis menerima keselamatan masuk surga. Amin aku. Tinggal sekarang kita hidup mengasihi Tuhan. Mengapa kita mau lagi dikerangkeng? Oh, saya nggak dikerangkeng. Iya. Fisik mau nggak dikerangkeng. Tapi mental, pikiran saudara dikerangkeng dalam kehidupan dunia ini. Buktinya udah sama dengan dunia. Makanya Roma 12 dikatakan, jangan lagi engkau hidupmu sama dengan dunia. Jangan lagi dirubah, jangan mau diubah dunia menjadi kayak orang dunia. Karena kita anak-anak kerajaan. Amin, saudaraku. Amin. Perhatikan saya baik-baik. Dengan firman Tuhan ini. Ini menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Kalau kita menyerahkan tubuh kita kepada seorang, kita harus mentaatinya, kita hamba orang itu. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tadi, kita harus mentaati dia. Menjadi hamba bagi Tuhan. Oh, dasar mulia hamba bagi Tuhan. Bagi hamba itu sangat dasar luar biasa. Engkau dipakai menjadi alat yang luar biasa, mempermuliakan nama Tuhan. Dan sudah kita baca di Yeremia 29:11 tadi, Tuhan berikan rancangan masa depan penuh harapan, buat kecelakaan. Itulah senjata kebenaran. Tapi sebaliknya kalau dunia ini terus kalian justru kita diintimidasi, ditekan dari hamba dosa. Ayat 18-nya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara sudah merdeka. Dosa apa yang dulu paling kuat dalam diri saudara? Setan apa yang paling kuat menguasai dosa zaman dulu? Marah? Ada orang marah pukul tembok, ada yang marah robohin rumah. Oh, belum seberapa dia marah, cuman memukul meja saya lempar hancur semua. Nah ini setan yang paling kuat dari dosa mungkin. Oke, setan pemarah. Kalau dia belum berubah, menikah, belum anak Tuhan, aturan Tuhan nggak berubah, dia marah, anaknya bukan cuma dicubit, tapi diikat roket punggungnya gitu, dilepasin gitu ya. Pas sudah ada yang meninggal baru sadar. Ada orang tua marah anaknya, anak disiksa sedemikian rupa, anaknya cacat akhirnya. Ya, kalau sekarang punya Tuhan ada undang-undang perlindungan anak. Ini karena setan marah yang menguasai. Ya. Biasanya orang-orang punya ilmu-ilmu, kaji-kaji yang dahsyat itu emosi tinggi. Marah sama anak nggak peduli, bang muter kepalanya gitu. Udah catatannya baru sadar. Iblis ketawa-tawa. Saudara, begitu Yesus terima Yesus, setan itu diusir keluar, bebas dari setan marah tadi. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya berangkat ASEAN seorang hamba Tuhan. Dia mendoakan supirnya kelepasan. Karena supirnya marah, mukul nempeleng istrinya. Nampar itu mukul, nempeleng. Bukan nampar bahasa Banjar, tapi nampar bahasa Indonesia. Itu tempeleng artinya nampar itu. Ya, nampar dengan pukul gak sama. Nampar itu nempeleng, kalau pukul itu ya pukul begitu ya, pukulan. Mengepal itu pukul. Kalau ini nempeleng, itu namanya nampar. Kenapa kamu? Dia sadar. Ternyata supir ini keluar roh macan, seorang sakti. Maka istrinya jadi bulan-bulan marah. Istri kepahitan dan sakit hati. Benci ke suami, kepahitan. Ngomong anaknya, papamu jahat. Anak yang lihat papanya nempeleng mamanya, anaknya jadi benci ke bapak. Ada kutukan benci pada papanya turun. Karena mamanya dipukulin sama papanya, anak pernah melihat mamanya teriak-teriak. Mamanya juga istrinya kepahitan dengan suaminya, menjadi keluarga retak. Ada suami-suami nggak sayang sama istri, dia punya gaji dihabiskan dengan suka-sukanya. Istri terserah secukupnya aja, dia alas kata orang itu, dikasih uang seada-adanya. Dia menggunakan nih kerja saya kerja cari uang suka-sukanya, mau dia pakai apa? Ini dosa. Kalau sudah jadi hamba kebenaran kayak begitu hidupnya lagi. Uang suami, uang istri digabung satu, itu uang bersama-sama. Dipakai untuk bersama-sama. Nggak ada uang suami, nggak ada uang istri juga. Di dunia nggak ada pola begitu. Yang ada egois, ribut berkelahi, rebutan harta, warisan, perkelahian.
Ya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kepada kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Maksudnya begini, dulu kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba-hamba kedurhakaan tadi. Sekarang sebaliknya, serahkanlah tubuh kita kepada Tuhan menjadi hamba-hamba kebenaran, membawa kita kepada pengudusan. Akan ada perubahan hidup lebih baik, masa depan penuh harapan. Dengan melangkah menuju menyongsong masa depan tadi, akan dirubah tua hidup kita. Hari makin baik. Kan dulu ada lagunya kan, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku setia pada Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa selamanya. Nah saudaraku, itu makin lama kita makin berubah, makin baik. Karakter kita dirubah Tuhan. Yang tadi terlahir menjadi orang pemarah, karena kebetulan di atas kita pemarah semua. Aku gak bisa berubah, karena dari nenek moyangku memang pemarah. Di gereja lah saudara dihancur, diremukkan Tuhan. Oh, aku tuh memang pendiam dan agak sedikit minder. Kalau sekolah duduknya paling belakang dan di pojok. Orang begini leadershipnya nggak muncul, nggak bisa memimpin. Ketua kelas nggak bisa, ya. Jadi ketua OSIS nggak bisa, ketua senat nggak bisa. Dia bertobat, kalau dia belum pulih menjadi pemimpin PA nggak bisa. Mimpi pujian nggak bisa. Di gereja paling belakang di pojok, di bawah kolong lagi. Loh, sembunyi itu. Dan tertidur sebentar itu. Kenapa? Ada kutuk, merasa dirinya nggak mampu buat apa-apa. Ditambah lagi bisa menekan roh kemiskinan. Dan dari kecil orang tua udah mengajarkan, nah kita ini orang susah, orang miskin. Bapakmu itu nggak punya uang apa-apa. Sepertinya baik nasihatnya, tapi sebenarnya itu membuat kita ciut. Bapakmu tuh gak sekolah, mama pun gak sekolah. Kamu sekolah sekarang kami paksa-paksakan. Sepertinya baik, tapi anaknya merasa kita ini memang keluar kena kutuk. Miskin, bodoh, dan juga gak tahu apa-apa. Tapi kalau menerima Yesus harus memandang beda. Aku sekarang ditebus dari segala semuanya itu. Mulai berpikir beda. Pikiranku sekarang bisa menangkap pelajaran. Ini anak sekolah, anak kuliahan. Dia belajar. Tuhan beri aku kecerdasan untuk mengerti masa depanku. Semangatnya mulai muncul. Enggak lagi pemurung pendiam. Apa kabar? Baik. Enggak gitu lagi. Apa kabar? Baik. I'm fine. Senyum. Enggak pemurung lagi. Amin. Ceria. Enggak suka cita. Bangunnya subuh, enggak lagi siang-siang. Bangunnya pagi, sepagi mungkin. Sehat. Bangun pagi, oh terima kasih Tuhan, Kau baik, haleluya. Hari ini ada karena Engkau punya tujuan bagi hidupku. Aku belum selesai. Tuhan sedang mau merubah hidupku. Aku punya song-song masa depanku. Aku punya semangat untuk hidup, semangat belajar, semangat bekerja, semangat melayani Tuhan. Masa depan sungguh ada. Cara memandang beda. Dulu, oke, mungkin kita mengatakan kita susah segala macam. Sekarang aku telah ditebus dari cara kehidupan yang sia-sia yang kau warisi dari nenek moyangku. Aku hidup tujuan Tuhan yang baru. Aku menjadi pribadi yang berbeda, yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Hidup berguna bagi bangsaku, bagi negeriku, bagi kotaku, bagi keluargaku, membanggakan keluarga. Padahal beda, semangat. Saudara akan diangkat Tuhan diri saudara. Diajar firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Saudara melangkah dengan iman, dengan tekun. Saudaraku, kita akan menerima buahnya. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengikuti dosa, ujungnya maut. Ini kan ayat yang dipakai untuk penginjilan kan? Ketika orang sadar bahwa dia berdosa, kita kasih ayat ini kan, upah dosa ialah maut. Maksudnya maut di neraka.
Tapi kalau kamu percaya pada Yesus, menerima Yesus, dan dibaptis selam, kamu menerima hidup dalam Kristus Yesus. Kan kita begitu awal dulu lahir baru. Nah sekarang pun sama. Kalau kita sudah terima Yesus, tapi kita masih bergaul dengan dosa, akan mengalami maut. Maut apa? Sengsara, tertekan, betul nggak? Kata firman Tuhan, apabila satu roh keluar dari seseorang, roh itu mengembara di tempat-tempat tandus yang sunyi. Dia nggak berada di tempat yang cocok baginya. Di manakah setan cocok tinggalnya? Saudara pikir di sungai? Di sungai dia ngapain? Paling wah gitu, nak orang mancing. Itu aja udah. Atau di pohon. Paling-paling ketawa dia kan orang lewat. Itu pun orang yang penakut. Hihihi. Kalau orang nggak penakut atau orang budak nggak takut ya kan, nggak dengar apa soalnya. Dia tunjukin begini, menyeramkan. Yang buta nggak bisa ngelihat, percuma juga, kamu umpan. Tapi kalau dia masuk dalam tubuh seorang, dia pakai orang menjadi taklaliman, dia tujuannya begitu iblis itu. Orang belum percaya Yesus, dengan sendirinya gampang diarah oleh setan tadi. Kenapa? Dia hamba dosa. Dosa produk iblis. Saya kenali, iblis itu pemimpinnya Lucifer dulu. Itu dulu mantan malaikat Tuhan di sorga. Dulu pemimpin pujian di sorga, WL di sorga dulu adalah Lucifer. Yang memberontak pada Tuhan, kata Alkitab. Dia punya mahema yang tinggi. Naik mengatasi bintang-bintang para malaikatnya. Lalu dibawa Tuhan ke bumi ini. Dia menyeret sepertiga malaikat-malaikat Tuhan. Dari jumlah roh-roh jahat itu semuanya setengah dari malaikat Tuhan. Ya kan? Sepertiganya dia. Itu yang membuat orang berbuat dosa, nggak mau gereja, malas, berkelahi, cerai, cekcok, rebut harta warisan, semua mistik-mistik kuasa gelapan, perdukunan, perzinahan, perjudian, ya minum-minuman keras. Itu semua dedengkotnya adalah sepertiga malaikat Tuhan yang memberontak itu semuanya. Komandannya bapak pedusta yang dulu menipu juga Hawa dan Adam, Adam dan Hawa di Taman Eden, datang menyerupai ular tua, itu Lucifer. Bapak pedusta. Kalau orang belum terima Yesus, dia punya kuasa cengkraman. Tapi begitu orang dunia ini yang belum bertobat ini dengar Injil, ada orang beritakan Injil. Ketika dia percaya Yesus, dia terlepas dari kuasa setan, karena ada Rais yang menjadi portal. Makanya perlu kita beritakan Injil, menyelamatkan. Kata Alkitab, selamatkanlah jiwa-jiwa yang teruyung-uyung kepada pancungan. Itu maksudnya mereka coba berjadu ini. Ya mungkin bahagia punya mobil, dia mungkin happy, mobil mewah, ketawa-tawa, nginep di hotel bintang 5 atau bintang 10 kalau ada ya. Tetapi ujungnya maut, terhuyung-huyung. Jangan saudara mentang-mentang saudara nggak punya mobil seperti mereka, engkau terintimidasi. Kita memang orang sederhana, ikut Tuhan, mereka ini orang kaya. Saudara minder, salah. Engkau bahagia. Kita punya surga. Saudara anak Bapa surgawi, ahli oleh kerajaan surga. Apapun yang saudara perlukan, kalau kau hidup benar dalam Tuhan dan percaya pada Tuhan, engkau melangkah bekerja dengan baik, Bapa akan mencurahkan berkat. Harus mikirnya begitu. Aku ini anak Bapa surgawi. Apapun yang aku perlukan, hidupku masa depan, keluargaku, Bapa akan berikan. Nggak perlu kau minta pun Tuhan pasti berikan. Nggak perlu Bapa berikanlah uang, nggak usah minta, Tuhan pasti berikan. Memandangnya begitu. Orang-orang yang belum percaya Yesus, walaupun dikatakan berlimpah, glamor katanya, hampa. Perhatikan, orang jalan-jalan, keluar negeri kemana-mana, pulang hampa, tetap hidup kosong, tetap sepertinya ada satu yang nggak ada dalam tubuhnya, dalam hidupnya, hatinya. Saudara, ada happy, amin. Kita bahagia kenapa? Kebahagiaan kalau itu nggak bisa dibeli dengan kekayaan, dengan jalan-jalan, nggak bisa, nggak bisa. Upah dosa ialah maut. Iblis mungkin kembali nih menipu anak Tuhan. Enggak, kamu belum merdeka. Kamu kan memang terbiasa begitu. Emang begitu sifat kamu, sifat dasar kamu. Nah, lupa dia tuh. Dan sudah pun jadi mau dibukain seolah lupa. Padahal kita selalu ditebus dari cara hidup yang salah. Dasar keyakinan kita mau digoyang sama setan. Dunia mau pakai orang-orang dunia.
Bahwa kita enggak, kita memang begini, enggak apa-apa lah yang kita begitu, enggak apa-apa. Nah ini dia. Lalu kita mengatakan, iya memang saya begitu. Nah udah, iblis menang. Udah hak paten katanya. Saudaraku, jangan sudah berpikir yang salah. Amin. Jangan pola pikir yang salah. Kemarin saya katakan, dia masuk lewat mata dan pendengaran. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu mempengaruhi pikiran kita. Pikiran terpengaruh, mempengaruhi mental kita, mempengaruhi pribadi kita. Jadi jati diri. Saudara, kita sedikit kupas ya, pelan-pelan nih. Sebenarnya apa sih? Orang itu, si A, si B itu bedanya apa sebetulnya? Isi kepalanya. Betul nggak? Isi kepala ya ada tengkorak, bukan itu maksudnya di dalam pikiran itu ada apa gitu loh ya. Apa yang dipikirkan, itulah itu orang sebetulnya. Dan di hatinya. Kalau begitu berarti orang bisa berubah dong. Gimana caranya merubah kehidupan seseorang? Kita kembali ke teka-teki anak kecil. Ada gajah, ada kulkas. Gimana caranya masukin gajah ke kulkas? Buka pintu, gajahnya masukin. Bagaimana caranya ngeluarin gajah dari kulkas? Buka pintu, gajah keluarin. Ini hanya kata-kata. Kita ketipu seolah gajah gede, gajahnya nggak ada padahal. Sekarang saya tanya kembali. Tadi membedakan si A dan si B adalah isi kepalanya, pikirannya apa dan isi hatinya apa. Bagaimana mengubahkan mereka, orang-orang yang semua? Apa yang salah dari pikirannya kita keluarin, kita ambil. Apa yang perlu dibutuhkan masih kepalanya, kepikirannya. Saudara anak saya? Amin. Saudara, ada hari ini akibat apa yang kau terima, yang kau dengar dan kau lihat, yang kau percaya kemarin-kemarin dan tahun-tahun lalu. Sekarang susah, sekarang menderita, sekarang kesakitan. Udah Tuhan tebus oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena pengorbanannya. Tapi cara hidup yang salah itu sudah tuai hari ini. Tapi yang kau bertobat, mau tinggalkan cara hidup yang salah, ada anugerah engkau memiliki kehidupan yang berbeda di masa-masa yang datang. Sehat, pulih, diberkati, sukacita, mengalami kenangan, berkuasa, doanya berkuasa, tangannya penuh urapan. Ketemu orang sakit, jadilah sembuh, harus sembuh. Kenapa? Dia meninggalkan kehidupan yang lama yang sia-sia, diisi dengan kehidupan yang baru. Ada roh Allah bekerja dalam batin kita. Pikiran kita, cara berpikir kita di set ulang oleh Tuhan, oleh firman Allah. Itulah gunanya gereja. Firman mengubah pola pikir kita, paradigma kita. Itulah gunanya sudah tekun ke gereja. Enggak sekali, persekutuan pun sama, PA pun sama. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ciri jemaat gereja adalah bertekun dalam firman Tuhan yang diajarkan. Akhirnya apa? Dia mengalami pertumbuhan rohani. Dan ibadah rutin terus di rumah itu. Karena menunya sudah disiapkan semuanya. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal, hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tuhan sediakan buat semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudaraku, kita harus memandang hari ini bahwa kita hidup buat Tuhan. Kita mati bagi dosa, hidup menjadi nyata kebenaran. Kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Bagaimanakah orang melayani Tuhan? Orang-orang yang telah terlatih untuk melayani. Bagaimanakah orang terlatih? Orang-orang setia mengasihi Tuhan dan setia beribadah. Maka dia akan berubah kehidupannya. Ada buah-buah kehidupan, buah-buah roh, buah-buah karakter muncul. Maka dia akan siap untuk dilatih lebih dalam lagi, lebih dasar lagi menjadi kebenaran di dalam pelayanan. Maka dia bersama-sama yang lainnya akan membawa Injil kerajaan sampai ke kota-kota, ke desa-desa, sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku, kita harus memandangnya dengan cara yang benar. Ya. Waktu kami mengkonseling beberapa orang yang kami melihat dia merasa frustasi dengan hidupnya, keluarganya. Kami mengatakan kami mau mengubah dasar keyakinan kalian yang keliru bertahun-tahun selama ini. Kami kasih tahu firman Allah apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Kami tanamkan dalam pikirannya dan dalam batinnya. Dan sampai dia memahami apa yang kami ajarkan di dalam PA pemuridan. Dia menangkap hal itu, dia mulai berbeda. Dia mulai berpikir berbeda. Cara mana yang berbeda? Saudaraku, cara pandang kita mulai berbeda. Itu pertama. Karena langkah-langkah kita tergantung cara berpikir kita. Apa yang sudah pikirkan itu sudah lakukan. Betul tidak?
Saudara lapar, pengen makan apa? Kebayang kan, pengen makan apa ya? Nah, baru saudara menciptakan. Kalau nggak masak ya beli, kan begitu kan? Kenapa? Di sini. Nggak mungkin kan, lapar, oh itu ada mic, kita makan mic, nggak mungkin kan? Ada handphone, gitu handphone, kan nggak mungkin. Kita berpikir itu bukan makanan toh. Hari pun sama. Kalau saudara mau hidup bersama Tuhan, mengalami Tuhan, karena kita anaknya, kita harus berikan diri kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ya Tuhan, saya berdoa supaya saudara sekalian semua betul-betul mengalami firman ini, dan kita semua mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita harus memandang bahwa kita telah mati terhadap dosa. Kita harus memandang bahwa kita telah mati, udah selesai dengan dosa, udah selesai dengan kehidupan yang sia-sia. Amin. Udah selesai dengan hal-hal yang gak berguna bagi hidup kita. Tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Jangan kira saudara. Apakah semua ada dalam semesta ini berguna bagi hidup kita? Dalam dunia ini enggak semua berguna. Virus bakteri enggak berguna bagi hidup kita semuanya. Ya, apa yang enggak berguna? Ada hal yang bagi orang mungkin berguna, bagi kita enggak berguna. Tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Ada orang senang mancing, tiap hari mancing berjam-jam. Anak gak ada jadi PR-nya. Istri capek di rumah masak sendirian, katanya berdua sama istri soulmate, tapi istri sendiri kecapean. Suaminya punya hobi mancing aja. Tinggalkan. Oh tapi enak sekali nih. Oh nggak tahu sih kalau pas lagi start itu betapa enak senang tuh, gitu ya. Apa arti itu semuanya? Ada orang hobi main layangan, anak muda ngejar layangan sampai hitam, jatuh ke parit, anak kecil, anak SD nih. Berapa sih layangan? Kok senang sekali? Di sini jarang mungkin ya. Tapi dulu sama sekali di Jakarta, bukan cuma anak kecil, sampai bapak-bapak main layangan. Musim main layangan tuh anak kecil sampai bapak-bapak tuh. Sebuah tuh berapa ratus layangan satu lapangan di komplek-komplek di orang main layangan semua. Ribut lalu ngejar layangan. Ada yang bawa galah apa gitu, kayu gitu, galah bawa tawinya. Kejar layangan. Saya ngapain orang ini? Lalu ada orang udah tua kayak anak kecil main layangan juga. Kan hobi tadi. Setiap hari main layangan. Apa artinya semua ini? Lah kok anak tua kayak begitu? Malu-maluin kan? Tinggalin. Bakar layangan biar perlu. Kadang-kadang kalau dibakar sudah tinggal aja nanti. Bakar, habisin. Musnahkan dia. Saya nggak mengatakan main layangan dosa. Enggak dosa main layangan. Tapi kalau dikuasai, saudara jadi terganggu hidup saudara. Ya kan? Nggak bekerja, malas belajar anak sekolah. Sama main game di handphone. Berjam-jam main game di handphone, nonton film-film yang belum tentu berguna. Ya ini filmnya bagus, ada nasihatnya, tapi ini jam belajar, ini jam ibadah. Tapi jangan dibuang HP-nya. Ya jangan dibuang. Itu mahal. Ya itu buat dipakai untuk hal yang benar, senjata kebenaran. Tinggalkan, begitu maksudnya. Amin. Kita kebiasaan. Apalagi? Kebiasaan orang selalu pengen barang maunya branded, yang bermerek itu branded, yang bermerek, yang asli bukan KW-KW. Kalau enggak harga baju yang harganya 1 juta nggak mau pakai, saya nggak level. Hati-hati hawa nafsu saudara. Engkau masih belum Tuhan izinkan, penghasilan masih 2 juta, mau 1 juta. Oh saudaraku, di gereja saudara harus diajar baik-baik berubah sini. Jangan ikuti gaya-gaya orang lain yang mereka memang levelnya lebih tinggi. Uangnya yang Tuhan kasih, nggak apa-apa. Kita belum sampai biar aja. Nggak pernah anak SD kelas 1 pengen kayak anak kuliah. Belum sampai pelajarannya. Saya mau wisuda kayak om itu. Dia udah jadi sarjana teknik. Lah kamu kan baru belajar baca. Baru lulus TK. Belum ngerti, ya nggak belum bisa, belum waktunya, betul nggak? Belum waktunya. Nggak perlu nafsu. Saya pengen bawa mobil, om. Lah kamu kan masih kecil. Leo mau bawa mobil mau? Ya. Nah papanya beli. Nah ini mobil kamu, mobilan. Nah itu kan. Nah saudara sama saya, kalau belum waktunya dipaksakan. Sama dengan orang juga. Saya pengen pacaran kayak TV tuh. Lah saudara masih SMA. Mau nikah kah? Kalau orang-orang Sumatera yang masih belum tobat, baik, aku nikahkan kau. Enggak aku kuliahin lagi. Selesai. Jatahmu kuliah nggak ada, nikah kau sekarang. Kamu gendong anak langsung mempunyai anak.
Nah, apa maksudnya? Belum waktunya, jangan cepat-cepat. Sekolah dulu, kuliah dulu. Tapi dunia, ya itu dunia, itu harus dunia. Itulah kehidupan dunia tadi, kita tebus. Kalau dunia yang masih putih merah juga ada pacaran. Kok nggak boleh ini, nggak boleh itu? Mati saja. Hidup yang benar bukan mati. Amin saudara? Kok ikut Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh mabok, nggak boleh main judi, nggak boleh ini? Iyalah itu kan nggak benar, kan buat apa? Nggak ada gunanya. Apakah saudara berpikir itu benar? Berbuat baik Allah itu bergunakah bagi diri saudara, bagi orang lain? Enggak kan? Enggak berguna. Tinggalkan. Ini saya korek nih, saya kupas nih pelan-pelan nih, supaya kita mengerti. Enggak langsung lempeng saya kupas, tapi saya kupas-kupasin. Karena supaya lebih memahami dan pelan-pelan. Aduh nggak enak ketemu saudara. Masa sih kita ya minum dah dikit-dikit lah nggak apalah, udah teguk lah nggak apa-apa. Hati-hati susah ya, hati-hati. Karena kalau di kampung itu kan, Leo, kayak itu hello Leo. Ini panggil temannya kan. Datang, kirain di sana ada makan buah-buahan. Ternyata sini, ayo Leo, nih langsung dituangin ya setengah gelas. Batakar hello. Aduh, sudah hati-hati. Aduh kita nggak enak. Nah ini tadi, ini roh kompromi, familiar, nggak enak. Iyalah, musik lah, dikit lah, segeluk udah. Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Susah untuk nolak. Kenapa? Sudah membuka diri. Coba dari awal tegas. Oh enggak. Dulu kan begitu. Iya dulu, sekarang enggak lagi saya. Terima kasih. Udah. Dibenci enggak apa-apa. Dibenci orang, kita bersama Tuhan. Iblis sekuat-kuatnya dia enggak bisa mengalahkan Yesus. Amin. Tapi kalau saudara minum tadi itu, iya nggak apa-apa. Yang karena orang membela kita semua, kita bersama setan-setan kuasa-kuasa roh dunia ini. Sekuat-kuatnya dia menghadapi murka Tuhan nggak bisa. Siapa yang bantu saudara melawan Tuhan? Ngerti mas saya? Ngerti mas saya? Kalau engkau bersama Kristus dan firman-Nya, sekuat-kuatnya setan merongrong. Dia paling nipu doang, nakut-nakutin, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita aman di dalam pelukan Tuhan Yesus. Hidup kita, masa depan kita aman bersama dengan Tuhan Yesus. Dipelihara Tuhan, diberkati, disertai Tuhan. Inilah jati diri kita sebagai anak percaya orang-orang Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerti hal ini. Sehingga nggak ada kekhawatiran lagi yang hidup kita. Nggak ada kekhawatiran akan masa depan kita. Kita nggak jadi pribadi yang takut dan bimbang lagi. Karena mengerti bahwa Tuhan telah selesaikan semuanya di kayu salib buat kita. Kita mau hidup, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Amin saudaraku. Baiklah kita hidup bangkit untuk mengasihi Tuhan, menyala-nyala misalnya Tuhan, melayani Tuhan. Berikan ke saudara untuk dilatih di persekutuan, di rumah rohani, di gereja, di kelompok-kelompok pemuridan, supaya kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan bagi dunia ini. Ada begitu banyak orang yang perlu ditolong, perlu menerima kasih karunia Tuhan. Berita Injil itu dari bahasa aslinya bicara tentang apa? Kabar baik. Karena ada kabar sukacita, kabar keselamatan. Yesus datang memberikan keselamatan bagi banyak orang, memulihkan hubungan orang dan Bapa di surga. Kita adalah gereja, orang percaya yang Tuhan pakai menjadi pembawa kabar baik ini kepada banyak orang untuk mengalami Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Mari kita bagi berdiri.